Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan kehadiran Allah SWT dan selamat beriringan salam buat Nabi Muhammad SAW. Baik, hari ini saya akan mencoba untuk presentasikan tentang mata kuliah etika publikasi dengan judul review pengaruh karakter terhadap pembelajaran IPA. Di pembelajaran review pengaruh pembelajaran karakter IPA ini, kita akan bicara tentang abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Baik, kita masuk tentang abstrak. Di abstrak, bahwa komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter itu dapat diimplementasikan dengan integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu pembelajaran IPA. Nah, integrasi pendidikan karakter ini dalam proses pembelajaran itu dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menanamkan pendidikan karakter yaitu dengan pendekatan secara kontekstual. Di tengah-tengah perkembangan dunia yang begitu cepat, semakin kompleks dan canggih ini, prinsip pendidikan untuk membangun etika, nilai, dan karakter siswa tetap harus dipegang. Dengan memperdayakan pembelajaran IPA dengan fokus mengembangkan sikap ilmiah, yaitu berupa tanggung jawab, jujur, kerjasama, percaya diri, rasa ingin tahu, dan kreatif, dan merupakan alternatif cara terpadu meningkatkan unsur budi pekerti dan prestasi belajar siswa IPA. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan. Di pendahuluan, sekolah itu harus menjadikan pendidikan karakter itu yang sejatinya menjadi misi dari sekolah. Nah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam praktek pendidikan, karena pendidikan itu karakter merupakan bukanlah konsep baru dalam praktik pendidikan nasional. Berbicara pendidikan karakter yang berarti mengembalikan sekolah pada tugas pendidikan sesuai dengan undang-undang, yakni membangun karakter bangsa. Ragam pendidikan karakter dalam sejarah sekolah dapat dijadikan untuk memetakan berbagai model pendidikan karakter. Dari peta ini dapat diketahui problematika metodologi praktik pendidikan karakter di Indonesia. Setelah problem metodologinya ketahui, maka bisa ditemukan akar persoalan kegagalan sekolah dalam membangun karakter bangsa. Setelah itu dicarikan solusi untuk menghidupkan kembali pendidikan karakter sesuai dengan amanat undang-undang dan nilai-nilai yang religius. Nah, bila kita ingin memajukan pendidikan IPA, maka kita harus mengadakan penelitian dulu. Melalui penelitian kita dapat melihat masalah yang dihadapi dunia pendidikan IPA, mencari penyebab dan jalan keluarnya. Jadi penelitian itu diadakan dalam dunia pendidikan IPA dapat mempunyai dampak dalam praktek pendidikan itu sendiri dan juga mempunyai pengaruh dalam pengembangan pengetahuan dan teori tentang pendidikan IPA yang digunakan. Mempertimbangkan alasan di atas, upaya peningkatan mutu pembelajaran IPA dengan menanamkan nilai-nilai Islam dan baiknya diawali dengan memberikan model pengembangan pembelajaran yang mulai dari rencana pembelajaran, selanjutnya materi pengajaran, hingga pada strategi pengajaran. Hal tersebut diupayakan dalam rangka menanamkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pijakan pada sekolah yang mendapatkan mutu output. Dalam hal ini, siswa lulusan agar menjadi lulusan yang berkarakter. Selanjutnya kita masuk dalam metodologi. Di metodologi ini, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode SLR atau Systematic Literature Review. Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi, selanjutnya mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian tersedia. Dengan metode ini, peneliti melakukan review dan mengidentifikasi jurnal-jurnal secara sistematis yang ada pada setiap prosesnya dan mengikuti langkah-langkah atau protokol yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, di mana semua artikel yang diperoleh itu didokumentasikan pada laporan penelitian ini. Sebenarnya artikel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 8 artikel jurnal yang sudah terindeks di Cimago, selanjutnya dengan SJR di atas 0,5, menggunakan menggunakan Scopus yang diperoleh dari Google Scholar, Science Direct, dan Jurnal Sinta. Artikel yang dipilih adalah artikel yang memiliki penelitian yang sama, lalu artikel itu dianalisis dan dirangkum dari hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam suatu pembahasan yang ada pada artikel tersebut. Hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil pembahasan kita melihat bahwa ada sekitar 8 jurnal artikel yang mengkaji tentang
karakter dalam pendidikan IPA tersebut. Di sini kita lihat tentang pendidikan karakter melalui media pembelajaran IPA. Selanjutnya ada implementasi pendekatan saintifik penanaman karakter dan konservasi pada pembelajaran materi pembelajaran pertumbuhan. Selanjutnya ada pengembangan media pembelajaran IPA terpadu berkarakter peduli lingkungan. Selanjutnya ada pendidikan karakter terintegrasi dalam pembelajaran IPA guna menumbuhkan kebiasaan bersikap ilmiah. Selanjutnya ada pengembangan perangkat pembelajaran IPA terpadu berkarakter menggunakan pendekatan humanistik berbantu alat peraga murah. Selanjutnya ada pengaruh komik sains dalam pembelajaran IPA terhadap perkembangan karakter siswa di Kecamatan Semarang Tengah, dan pengembangan modul tematik dan inovatif berkarakter pada tema pencemaran lingkungan untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, dari itu bisa kita kaji bahwa salah satunya ini menurut dari Kusniati dalam jurnal yang berjudul Pendidikan Karakter melalui pelajaran IPA, dia itu menjelaskan bahwa integrasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, selanjutnya pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menanamkan pendidikan karakter yaitu pendekatan secara kontekstual. Menumbuhkan karakter rasa ingin tahu dan cinta ilmu. Jadi kegiatan praktikum yang dilakukan secara berkelompok juga mampu menanamkan karakter tanggung jawab, karena setiap siswa itu harus melaksanakan tugasnya masing-masing, hanya menghargai pendapat orang lain, kreatif, disiplin dengan tugasnya, serta mampu menghargai perbedaan, karena komunikasi dalam satu kelompok itu tentunya menimbulkan berbagai perbedaan pendapat. Jadi kegiatan refleksi setelah praktikum juga mampu menumbuhkan berbagai karakter. Di antaranya itu dapat menumbuhkan kemampuan berpikir secara logis dan kritis, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Selanjutnya, dan menghargai juga pendapat dari orang lain. Ini menurut Kusniati dalam jurnal pendidikan IPA-nya. Selanjutnya, sejalan dengan itu, dari Machin juga melakukan penelitian yang berjudul dengan implementasi pendekatan saintifik, penanaman karakter dan konservasi pada pembelajaran materi pertumbuhan. Itu menyebutkan bahwa pendekatan saintifik dan penanaman karakter, yaitu penerapan pendekatan ini berpengaruh positif terhadap hasil belajar kognitif, efektif, dan psikomotornya. Itu telah mencapai ketuntasan klasikal yang ditekan, yakni lebih dari 85%, dan dari seluruh jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran IPA. Selanjutnya dari Taufik dan kawan-kawan tahun 2014 dengan dalam judul artikelnya berjudul pengembangan media pembelajaran IPA terpadu berkarakter peduli lingkungan dengan tema konservasi berpendekatan dengan scientific edutainment. Itu menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran IPA terpadu berkarakter peduli lingkungan ini berpengaruh positif terhadap peningkatan tiap indikatornya, tes hasil belajarnya, terpadu secara konservasi. Secara keseluruhan peningkatan N-gainnya itu hasil belajarnya sebesar 0,85, yang artinya peningkatannya dengan kriteria tinggi. Selanjutnya rata-rata total skor indikator karakter peduli terhadap lingkungan juga tinggi, yaitu sebesar 3,75, dan telah menunjukkan kriteria membudidaya mata kuliah tersebut. Di kalangan siswa, maka peneliti ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 3 siklus. Ada metodenya itu berupa dokumentasi, lembar observasi, dan tes. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan sikap ilmiah dan prestasi belajar siswa. Hal ini membuktikan bahwa pengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA dapat digunakan sebagai upaya perolehan sikap ilmiah, nilai mulia luhur, serta peningkatan prestasi hasil belajar siswa. Selanjutnya ada dari Musyarofah dan kawan-kawan dengan judul Jurnal Penelitian Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran IPA guna menumbuhkan kebiasaan bersikap ilmiah. Dalam jurnal tersebut menggunakan desain penelitian tindakan kelas juga yang terdiri dari 3 siklus, dan pengumpulan data itu ada dokumentasi, lembar observasi, dan tes. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya peningkatan sikap ilmiah dan prestasi belajar siswa. Hal ini membuktikan bahwa mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA dapat digunakan sebagai upaya perolehan sikap ilmiah, nilai mulia luhur, serta peningkatan prestasi belajar siswa. Jadi mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA disimpulkan dapat menumbuhkan kebiasaan bersikap ilmiah pada siswa. Sikap-sikap tersebut antara lain bertanggung jawab, jujur, kerjasama, percaya diri, rasa ingin tahu, dan kreatif. Jadi penerapan model pembelajaran holistik berbasis karakter juga dapat meningkatkan keberhasilan anak dalam menerima materi pembelajaran ini.
Selanjutnya dari Widiatmoko tahun 2013 dalam jurnalnya yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Terpadu Berkarakter menggunakan pendekatan humanistik berbantu alat peraga murah. Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran IPA terpadu berkarakter menggunakan pendekatan humanistik berbantu alat peraga murah ini bisa menghasilkan sebuah silabus RPP dan alat peraga, LKS dan modul yang dihasilkan melalui dari model pengembangan 4D. Di sini dapat mengetahui hasil penelitiannya yaitu bahwa pengembangan perangkat pembelajaran IPA terpadu berkarakter menggunakan pendekatan humanistik ini sangat tinggi dan menengah berkarakter menggunakan ini sangat bagus dan semuanya berkategori valid. Selanjutnya ada Nur Izzati dan kawan-kawan 2013 dalam jurnalnya berjudul Pengembangan Modul Tematik dan Inovatif Berkarakter pada Tema Pencemaran Lingkungan untuk siswa kelas SMP. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapat kelayakan modul dengan kategori sangat layak. Angka siswa dan guru juga mendapat kriteria sangat baik. Aktivitas siswa dapat kategorikan sangat aktif dan analisis hasil belajar siswa mencapai KKM sebesar 100%. Jadi berdasarkan hasil analisis karakter siswa diperoleh peningkatan karakter siswa dengan kategori sedang. Skor tertinggi terdapat pada karakter komunikatif dan skor terendah terdapat pada karakter percaya diri dan hasil akhir. Nah, dari jurnal ini diperoleh beberapa simpulan, yaitu pertama, modul tematik dan inovatif ini berkarakter pada tema pencemaran lingkungan sudah layak sesuai dengan syarat kelayakan BSNP, dan modul tematik dan inovatif berkarakter pada tema pencemaran lingkungan ini dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan karakter siswa secara positif, terutama pada karakter peduli lingkungan dan rasa ingin tahu, percaya diri, serta komunikatif, mandiri, dan gemar membaca. Selanjutnya ada penelitian dari Nur Azizah dan kawan-kawan dan masih dari jurnal yang sama, yaitu dari UNES Physics Education dengan judul Jurnal Pengaruh Komik Sains pada Pembelajaran IPA terhadap Pengembangan Karakter Siswa di Kecamatan Semarang Tengah. Jadi di sini dapat simpulkan bahwa karakter dan hasil belajar secara kognitif pembelajaran IPA dengan menggunakan majalah komik sains ini dapat mengembangkan karakter siswa. Karena komik sains itu secara efektif dapat membentuk karakter siswa melalui proses kesediaannya, identifikasi, dan interanalisisnya. Jadi secara signifikan gainnya karakter peduli sosial dan religius pada kategori itu sedangkan karakter peduli lingkungan dan disiplin pada kategori itu rendah, dan karakter peduli sosial, peduli lingkungan, serta religius disiplin dapat dikategorikan membudaya. Jadi secara signifikan gainnya hasil pelajaran hari kognitif berada pada kategori sedang, dan berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan pembelajaran IPA dengan berbantuan komik sains dapat mengembangkan karakter siswa di Kecamatan Tengah Semarang. Selanjutnya ada dari penelitian dari Lutfiana Khairah juga dilakukan oleh dalam UNES Science Education dengan judul Pengembangan Buku Cerita IPA Terpadu Bermuatan Pendidikan Karakter di Lingkungan pada tema pencemaran lingkungan. Jadi di sini juga dapat disimpulkan bahwa kategori dari buku ini layak. Hanya respon siswa dan guru mendapatkan kriteria sangat baik. Hasil keterbacaan berada pada kategori sangat layak. Hasil pembelajaran siswa dapat menggunakan uji T diperoleh dengan harga T sebesar 7,503 dengan persentase ketutusan klasifikasi sebesar 93,33%. Karakter peduli lingkungan dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus Endgain dapat nilai sebesar 0,44, artinya dalam kategori sedang. Dan dengan kriteria mulai berkembang, buku cerita IPA terpadu itu bermuatan pendidikan karakter peduli lingkungan pada tema pencemaran lingkungan ini layak diterapkan dan dipelajari. Jadi buku cerita IPA terpadu bermuatan pendidikan karakter pada peduli lingkungan yang dikembangkan oleh Lutfiana ini memiliki skor keterbacaan sebesar 88,33%. Artinya, buku cerita IPA terpadu bermuatan pendidikan karakter peduli lingkungan memiliki kriteria sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, dari beberapa jurnal pendidikan hasil memberi kesimpulan bahwa pendidikan karakter yang sangat diperlukan oleh siswa itu dapat ditanamkan melalui
pembelajar IPA. Salah satunya itu menggunakan pendekatan secara kontekstual. Integrasi pendidikan karakter di dalam proses pelajaran itu dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan dulu, selanjutnya pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran. Diharapkan dengan mendidikan karakter tersebut akan menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari pendidikan. Terakhir kita masuk dalam kesimpulan. Jadi dari kesimpulan dapat dikatakan bahwa dari ke-8 jurnal itu yang telah penulis review, hasil penelitian ini tersebut rata-rata holistik, berbasis karakter, dapat meningkatkan keberhasilan anak dan menerima materi pembelajaran. Selanjutnya dalam jurnal keempat memberikan hasil bahwa proses pembelajaran IPA dengan berbantuan komik sains dapat mengembangkan karakter dan hasil belajar secara kognitif. Selain itu dalam jurnal kelima dan keenam tadi, kelima, keenam dan ketujuh juga memberikan hasil yang sama bahwa karakter dapat mengaruhi pembelajaran IPA. Pendidikan karakter yang sangat diperlukan oleh siswa dapat ditanamkan melalui pembelajaran IPA. Salah satunya yaitu menggunakan pendekatan secara kontekstual. Integrasi pendidikan karakter dapat di dalam proses pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pembelajaran. Makanya diharapkan dengan pendidikan karakter tersebut akan menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter sesuai dengan tujuan dan cita-cita pendidikan. Baik, demikian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.